Saudara rekan belajar yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Administrasi Pertanahan di Indonesia. Kali ini kita akan bicara mengenai eh, prosedur atau proses pengukuran pemetaan dan kadaster tanah. Rekan belajar yang saya hormati, bahwa eh, apa ya masalah pertanahan ini memang begitu pelik ya. Nah, oleh karena itu, jika menurut Anda, kenapa sengketa tanah itu sering terjadi, walaupun sudah ada sertifikat? Eh, Hal-hal tersebut bisa jadi karena batas yang tidak jelas, kadang adanya sertifikat yang tumpang tindih, lalu ada pengukuran yang berbeda, sehingga masalah utama ini sering berasal dari data fisik tanah yang tidak akurat. Oleh karena itu, maka pengukuran, pemetaan, dan kadaster ini menjadi penting. Apa sih pengukuran tanah itu? Pengukuran tanah itu adalah proses ya, proses menentukan letak, batas, bentuk, dan luas bidang tanah. Nah, tujuan dari pengukuran ini tidak lain adalah untuk mengetahui luas tanah, menentukan batas resmi, lalu itu menjadi dasar sertifikat, kemudian terpenting mencegah sengketa. Nah, apa saja tahapan di dalam pengukuran tanah itu? Tahapan nomor satu didului dengan permohonan bahwa pemilik tanah, bisa siapa saja, mungkin Anda atau saya, itu mengajukan permohonan ke kantor pertanahan. Lalu tahap yang kedua, penunjukan batas. Pemilik dan tetangga yang kebetulan punya tanah itu menunjukkan batas tanah. Ini penting ditekankan ya, sehingga ada semacam istilah kontradiktor delimitasi itu ya. Apa itu kontradiktor delimitasi? Ialah batas yang disepakati oleh para pihak, Anda dan tetangga tadi maksudnya, yang berbatasan tanahnya. Nah, kalau itu sudah, baru kemudian tahap ketiga. Tahap ketiga itu adalah pengukuran lapangan. Pengukuran lapangan ini oleh petugas, jadi petugas akan melakukan kegiatan mengukur pada tanah yang dimaksud dengan menggunakan alat ukur, apakah itu berupa meteran atau berupa total station, berupa GPS, atau bahkan menggunakan teknologi drone, supaya bisa ditampilkan ya contoh itu sederhana kalau menggunakan alat ukur itu kepada pemiliknya, misalnya dari atas drone itu seperti apa gitu, itu bisa diperlihatkan. Makanya eh, untuk masa-masa yang sekarang menggunakan drone, kalau zaman dulu kan belum ada drone. Lalu tahap berikutnya itu pengolahan data. Nah, pengolahan data ini data yang diperoleh dari hasil ukur menjadi gambar ukur. Tadi kan diperlihatkan, tadi ada menggunakan GPS, ada menggunakan drone, ada menggunakan total station, dan yang paling sederhana, paling simpel menggunakan meteran itu ya. Nah, dari data-data yang diperoleh lewat kegiatan pengukuran itu, akhirnya
tiba pada tahap pengolahan data, yakni hasil data ukur tadi akan dijadikan menjadi gambar ukur. Satu gambar ukur, lalu yang kedua adalah koordinat. Koordinat tadi, koordinat letak itu bagaimana? Kalau di dalam bumi itu kan eh, garis bujur, garis lintang, dan seterusnya itu. Lalu luas tanah. Ah, ada poin penting ya yang bisa saya tekankan di dalam proses ini, yakni bahwa sertifikat yang kuat itu harus didukung oleh pengukuran yang benar. Nah, nah, kemudian kita juga harus melihat setelah tahap-tahap tadi apa yang akan dilakukan berikutnya. Ya, berikutnya adalah pemetaan pertanahan. Nah, apa itu pemetaan pertanahan? Pengertian pemetaan itu adalah proses menggambarkan hasil pengukuran ke dalam peta. Nah, kalau sudah menjadi peta, karena ada kegiatan pemetaan tanah, lalu hasilnya adalah peta tanah itu. Nah, maka fungsi peta pertanahan itu bisa sebagai dasar untuk menunjukkan lokasi tanah. Jadi menunjukkan di mana lokasi tanah. Ini bicara letak bidang tanah supaya terlihat jelas. Lalu yang kedua, menghindari tumpang tindih tanah apa agar bisa dibedakan antara mana milik tetangga, mana milik kita gitu. Nah, itu bisa dihindari lewat apa peta pertanahan itu. Lalu fungsi yang ketiga, eh, fungsi dasar tata ruang. Jadi pemerintah memakai peta pertanahan tadi dalam rangka untuk melakukan pembangunan. Siapa tahu kelak akan ada perubahan zaman, kemudian ada kegiatan pembangunan. Nah, data tata ruang, kalau sekarang kita kenal RT RW ya. Nah, bagi pemerintah, kaitannya dengan pemetaan pertanahan tadi, pemerintah akan bisa memakai peta itu untuk melakukan pembangunan. Ya. Lalu sekarang jenis peta. Ada peta pendaftaran, ada peta tematik, dan ada peta yang lain. Misalnya sekarang, peta pendaftaran. Peta pendaftaran itu berisi bidang tanah terdaftar. Ya, jadi ada sebidang tanah yang terdaftar eh, itu menjadikan materi dari peta pendaftaran. Jadi kalau ada peta pendaftaran itu di dalamnya pastilah berisi bidang tanah yang terdaftar. Lalu peta tematik, contohnya ialah penggunaan tanah. Bicara tema ini. Peta tematik itu berarti bicara tema. Misalnya penggunaan tanah. Lalu tema apa lagi? Eh, tanah sebagai kawasan pertanian. Ada juga tanah sebagai kawasan industri. Ini lebih soal tema atau peruntukan ya. Jadi kalau tadi tema pendaftaran ya itu berisi bidang tanah terdaftar. Kalau tema tematik itu bicara peruntukan. Misalnya adalah eh, peta yang menunjukkan eh, guna tanah, peruntukan tanah untuk kawasan pemukiman kah, pertanian kah, untuk industri kah, dan seterusnya. Itu peta tematik. Nah, lalu ada yang namanya yang terakhir ini peta zonasi nilai tanah. Nah, ini bicara NJOP biasanya ya, kaitannya ke arah NJOP. Nilai objek NJO, objek nilai jual objek pajak. Nah, NJOP, nilai jual objek pajak. Peta zona nilai tanah ini karena terkait dengan setiap zona itu beda-beda apa nilai tanahnya, maka diperlukan peta zona nilai tanah. Untuk apa? Untuk menilai tanah itu dalam kaitannya dengan pajak. Kalau zonanya itu nilai tanahnya tinggi, maka pajaknya ikut naik.
Kalau zona tanahnya itu nilainya rendah, maka pajaknya ikut turun. Jadi inilah yang menjadi dasar penentuan NJOP atau nilai jual objek pajak. Karena apa? Karena ada peta zona nilai tanah. Nah, lalu berikutnya digitalisasi peta ya. Digitalisasi peta itu karena sekarang adalah era lebih modern, ada pergeseran dari manual ke digital, dari manual ke elektronik, dari analog ke digital. Nah, ini juga berguna digitalisasi peta itu. Ini terkait dengan perkembangan teknologi modern. Ingat GIS, Geografi Informasi Sistem. Nah, itu kan teknologi baru dalam apa soal eh, sistem informasi tentang eh, karakter apapun yang terkait dengan bumi atau tanah. Lalu peta digital, drone mapping, jadi drone untuk pemetaan tadi. Kemudian e-sertifikat atau sertifikat elektronik. Inilah yang kita maksud dengan digitalisasi peta. Jadi digitalisasi peta itu sebagai langkah untuk mengikuti perkembangan zaman teknologi yang semakin modern, sehingga melibatkan yang namanya geografi informasi sistem atau GIS, lalu peta digital, drone mapping, lalu sertifikat elektronik. Nah, sekarang kita pindah ke apa itu kadaster. Kadaster pertanahan ya. Eh, Ini istilah yang jarang didengar ya, apalagi oleh orang yang baru belajar pertanahan. Tapi sebenarnya kadaster itu adalah sistem pencatatan yang lengkap. Jadi mulai A sampai Z itu namanya sistem pencatatan yang lengkap. Itu disebut kadaster. Jadi kalau ada istilah kadaster, maka yang terbetik di dalam benak kita itu, oh berarti ini bicara sistem pencatatan lengkap mengenai tanah yang memuat apa saja, memuat data fisik dan data yuridis. Nah, itu namanya kadaster. Jadi tolong diingat-ingat, setiap ada kata kadaster, maksudnya adalah sistem pencatatan lengkap mengenai tanah yang di dalamnya berisi apakah data fisik, apakah data yuridis gitu. Nah, sekarang isi kadaster yang berupa data fisik. Nah, data fisik itu seperti misalnya adalah luas tanah, lalu batas tanah, lokasi tanah itu ada di mana, lalu map atau peta, peta dari tanahnya itu sendiri. Kan tadi ingat menggunakan drone ya. Nah, itu adalah data fisik. Kemudian isi kadaster yang berupa data yuridis. Yang berupa data yuridis itu misalnya siapakah pemilik tanah ini yang sah menurut hukum. Lalu apa jenis hak di dalam hukum? Apakah HGB, HGU, hak sewa, hak pakai, hak pengelolaan, hak milik, atau apa? Nah, itu jenis hak. Lalu status hukumnya apa? Nah, jadi data yuridis itu bicara siapakah pemilik, jenis haknya apa, status hukumnya apa. Bisa jadi status hukumnya sedang dalam sengketa, status hukumnya sudah sah, absah gitu, legal dan seterusnya itu. Inilah yang menjadi isi daripada kadaster untuk data fisik maupun data yuridis. Nah, lalu sekarang apa sih fungsi kadaster itu? Fungsi kadaster adalah untuk memberikan kepastian hukum. Misalnya menentukan siapa sebenarnya pemilik sah dari tanah tersebut. Sehingga ada kepastian hukum. Ya. Itu fungsi kadaster. Lalu fungsi kadaster yang lain adalah soal administrasi pertanahan. Menjadikan dasar pelayanan pertanahan. Jadi fungsi kadaster itu selain untuk memberikan kepastian hukum, juga berfungsi pada administrasi pertanahan. Karena dia akan menjadi dasar bagi pelayanan terhadap pertanahan. Fungsi yang ketiga dari kadaster adalah fungsi pajak tanah. Ingat ada PBB ya. Jadi dasar penilaian pajak NJOP tadi itu. Lalu kemudian apa P apa P, P,
pajak jual PJB, pajak jual beli tanah. Nah, itu menjadi dasar bagi pajak tanah adalah salah satu fungsi dari kadaster. Lalu fungsi yang terakhir dari kadaster adalah pencegahan sengketa. Karena data sudah tercatat resmi, lalu ada data fisik, ada data yuridis, ada macam-macam, maka ini menjadi semacam instrumen ya, semacam instrumen untuk mencegah adanya sengketa. Jadi fungsi kadaster yang terakhir adalah pencegahan sengketa karena data sudah tercatat resmi. Nah, sekarang jenis kadaster. Ada yang namanya kadaster fiskal. Ini biasanya di apa digunakan untuk apa kaitannya dalam soal pajak. Kadaster fiskal. Lalu ada kadaster legal. Untuk kadaster legal itu untuk memberikan kepastian hukum. Nah, Indonesia memakai yang mana? Apakah memakai jenis kadaster yang berupa apa tadi? Fiskal atau jenis kadaster yang berupa legal? Indonesia memakai kedua-duanya, yakni kadaster fiskal dan kadaster legal, karena keduanya ada di dalam eh, kadaster tersebut. Dikaitkan dengan apa pajak juga dikaitkan dengan kepastian hukum. Oleh karenanya Indonesia memakai kedua-duanya. Nah, sekarang apa hubungannya kadaster dengan sertifikat? Sertifikat itu adalah produk administrasi pertanahan yang didukung dengan sistem kadaster. Artinya, tanpa kadaster tidak ada sertifikat karena isi sertifikat, sertifikat itu kan produk administrasi ya. Sertifikat itu produk dari administrasi pertanahan. Nah, di dalamnya harus ada data. Nah, data inilah yang kita maksud dengan kadaster tadi. Ingat, kadaster adalah sistem pencatatan lengkap mengenai pertanahan. Berarti data kan? Jadi tanpa ada kadaster, maka sertifikat tidak bisa diterbitkan. Karena sertifikat sebagai sebuah produk administrasi pertanahan di dalamnya otomatis ada kadaster. Karena di dalam kadaster itu bisa berupa data, bisa berupa kepastian. Kenapa sih? Sertifikat percuma diterbitkan kalau tanpa kadaster. Karena nanti bisa menimbulkan satu data tidak akurat, sebab tanpa kadaster asal sertifikat, maka tidak akan ada data yang akurat. Yang kedua, tidak akan ada kepastian hukum. Dan biasanya mudah tercipta atau munculnya sengketa. Karena tidak ada kepastian hukum di sana. Nah, dalam rangka itu, maka sertifikat sebagai produk administrasi pertanahan itu harus didukung sistem kadaster. Tanpa kadaster, maka sertifikat itu akan mubazir atau sia-sia. Nah, sehingga kalau kita kita buat alurnya ya, flowchart-nya atau alurnya, pertama-tama yang dilakukan oleh pemilik tanah itu lakukan pengukuran, ya, eh, dengan apa pihak apa pertanahan tadi itu kan pakai meteran kah, pakai apa itu elektronik mapping kah, pakai drone kah, pakai GPS kah, terserah. Setelah pengukuran selesai, pemetaan. Nah, sehingga muncul gambar apa peta tanah. Baru kemudian mengisi kadaster sebagai sebuah sistem pencatatan yang lengkap mengenai pertanahan isi kadaster. Setelah kadaster selesai, baru pendaftaran. Dari pendaftaran muncul sertifikat. Itu urut-urutannya. Nah, semua ini tadi, maksud saya seluruh kegiatan tadi itu, eh, kita didasarkan oleh hukum. Jadi tidak asal berupa kegiatan, ada dasar hukumnya, ada landasan yuridisnya. Apa itu? Landasan yuridisnya atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Berikut turunannya, peraturan pemerintah
nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, biasanya di Indonesia itu sering muncul ya apa persoalan-persoalan ini nyata di Indonesia. Misalnya tumpang tindihnya sertifikat, batas batas tanah antar tanah itu tidak jelas. Karena tidak pernah diurus dari generasi terdahulu sampai kemudian generasi terkini bingung batas tanahnya tidak jelas. Ya, lalu tanah itu belum terdaftar dan peta lama biasanya tidak akurat. Makanya butuh apa semacam diperbarui lah, diupdate ini. Ketika ada jalan tol atau proyek pemerintah, lalu terjadi pengukuran tanah, menjadi sangat penting untuk menentukan apa sih? Ganti rugi tanah Anda karena dilewati jalan tol atau digunakan untuk pembangunan fasilitas umum oleh negara supaya Anda memperoleh kompensasi yang adil menurut hukum, memperoleh ganti rugi yang jelas, yang adil menurut hukum, maka Anda harus punya kepastian-kepastian hukum yang jelas, batasnya jelas, gambarnya ada, dan kemudian apa lokasinya. Jadi itulah yang menentukan mengapa kadaster itu sangat penting dikaitkan dengan proses ganti rugi. Nah, di dalam kehidupan nyata sehari-hari jangan dikira tidak terjadi karena seringkali terjadi proses ganti ruginya bertele-tele dan lama, tawar-menawarnya lama karena tidak pasti di situ. Sebab apa tidak pasti? Tidak punya kadaster. Kalau punya kadaster pasti dijamin lengkap. Karena kadaster adalah sistem pencatatan lengkap mengenai pertanahan. Nah, oke. Itu saya kira rekan belajar yang saya banggakan. Hal-hal sederhana dan singkat mengenai pertanahan di Indonesia. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.